Dua Jokowi Ahok tampar Amin Rais, blok Rokan resmi jadi milik Republik Indonesia. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Tuduhan Jokowi anti-asing kerap dilontarkan berbagai pihak, terutama oleh para pendemo dan netizen kadrun yang dulu kita sebut kampret. Entah sudah berapa kali ada demo yang isinya menuduh Jokowi sebagai anti-asing. Misalnya demo oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bandar Lampung pada bulan April 2015. Lalu oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI dalam aksi demo mereka pada bulan Mei 2015. Juga oleh Gerakan Mahasiswa Pembebasan Solo Raya dalam aksi demo mereka pada bulan Maret 2015. Tuduhan anti-asing ini terus saja mengemuka, padahal Presiden Jokowi sudah membuktikan berbagai usahanya untuk membalikkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia ke tangan bangsa Indonesia. Sementara yang dulu bikin sumber daya Indonesia dikelola dan diambil negara asing bukannya di zaman Presiden Soeharto. Kok para pendemo itu tidak pernah menyebut Soeharto sebagai anti-asing? Amin Rais yang kerap menyuarakan agar Jokowi turun dari jabatan Presiden Republik Indonesia selalu melontarkan berbagai tuduhan keji kepada Jokowi. Merasa lebih tahu cara mengelola negara ketimbang Presiden Jokowi hingga pada suatu momen. Di pertengahan tahun 2018, Amin Rais pun menantang nyali Presiden Jokowi. Waktu itu Amin Rais masih menjabat sebagai petinggi PAN. Kalau betul blok Rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani nggak Pak Jokowi? Kalau berani luar biasa, kalau nggak berani ya apa boleh buat, kata Amin Rais. Tantangan Amin Rais ini langsung dijawab pemerintah waktu itu dengan menyatakan akan menyerahkan pengelolaan blok Rokan ke Pertamina. Tentu saja itu baru pernyataan, belum terrealisasi. Amin Rais bisa jadi sudah malu tantangannya dijawab pemerintah. Namun karena belum jadi kenyataan, Amin Rais pun masih punya muka untuk berbagai macam kelakuan tak elok yang dia pamerkan menjelang Pilpres 2019 waktu itu. Nah, hari ini tepatnya jam 00.14 tengah malam atau dini hari tadi, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR, unit usaha PT Pertamina Persero secara resmi telah melakukan alih kelola blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Jika dihitung sejak barel minyak pertama kali diangkat pada tahun 1952, maka sudah sekitar 70 tahun blok Rokan dikuasai oleh pihak asing. Produksi minyak mentah yang sudah diambil dari blok Rokan selama 70 tahun ini mencapai belasan miliar barel. Blok Rokan disebut sebagai harta karun migas Indonesia. Produksinya pernah menembus 1 juta barel per hari pada masa puncaknya pada tahun 1973. Sekarang ini blok Rokan yang luasnya 6.453 km persegi ini menghasilkan sekitar 165.000 barel minyak per hari, atau sekitar 24% produksi minyak nasional. Dan untuk meningkatkan produksi pasca alih kelola ini, Pertamina menargetkan mengebor sebanyak 161 sumur baru pada periode Agustus hingga Desember 2021. Presiden Jokowi dibantu oleh jajaran Pertamina bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menuntaskan pengambil alihan ini. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah membubarkan mafia minyak Petrol yang konon disebut dilindungi oleh SBY. Lalu Jokowi juga mengambil alih blok Mahakam. Presiden Jokowi juga menjalankan program BBM satu harga yang menyamakan atau menurunkan harga BBM di pelosok-pelosok Indonesia sehingga sama dengan harga umum. Tentunya yang paling epik walaupun bukan termasuk migas, tapi perlu disebut adalah ketika Presiden Jokowi berhasil membawa Indonesia mengakuisisi mayoritas saham Freeport. Dan sekarang soal blok Rokan sudah dituntaskan. Dengan kata lain, tamparan keras sudah dilayangkan dengan sempurna ke arah Amin Rais serta para pendemo dan gerombolan kadrun yang selalu menyebut Jokowi anti-asing. Gimana rasanya? Pedas kan? Sosok yang kalian tuduh dan fitnah macam-macam, yang kalian suruh mundur padahal sudah banyak pembangunan Indonesia hingga ke pelosok, yang jalan tolnya, bandaranya, pelabuhannya dan jembatannya turut kalian nikmati, yang tidak pernah membalas tuduhan dan fitnah kalian dengan proses hukum, melainkan dengan hasil kerja yang bermanfaat buat rakyat. Sekarang kembali menampar teriakan-teriakan kalian, sementara kalian sudah berbuat apa buat negara dan bangsa ini? Selain demo, teriak-teriak di jalan, bahkan hingga merusak fasilitas umum ketika berdemo, apa yang sudah kalian berikan buat negara? Lain kali kalau mau demo atau menuduhkan fitnah ke Presiden Jokowi, jangan lupa ngaca dulu. Jangan lupa yang nanti pada tanggal 17 Agustus 2021, mengingat momen resminya alih kelola blok Rokan ini sebagai hadiah buat bangsa dan negara dalam rangka HUT kemerdekaan RI dari Presiden Jokowi. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Upaya SBY JK robohkan benteng terakhir Jokowi atau persiapkan jalan untuk AHY dan Anies, ditulis oleh Ca Anton dari siwar.com. Partai Demokrat sudah bisa dikatakan sebagai partai keluarga. Belum lama ini marah-marah dan menyerukan perang pada para buzzer. Begitu pula dengan JK yang menuding buzzer sebagai biang kerok kekacauan di Indonesia. Tidak lupa juga PKS kerap menyinggung buzzer. Sebutan buzzer sendiri saat ini dianggap sebagai kaki tangan pemerintah. Siapapun yang mendukung pemerintah akan dilabeli sebagai buzzer RP. Tidak peduli opini atau pendapat yang disampaikan masuk akal dan rasional. Labelan tersebut seperti digunakan untuk menyudutkan individu agar mendapatkan stigma buruk, sehingga suara atau pendapatnya tidak didengar, tertutup oleh label buzzer yang disematkan. Kemunculan istilah buzzer sendiri masih tergolong baru, meskipun pada kenyataannya orang-orang yang disebut buzzer pun sekedar membuat opini, sama halnya dengan rubrik kolom yang ada di media. Cuma bedanya, pendapat buzzer ditulis pada media sosial. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, orang bebas menulis di media sosial. Petinggi PKS seperti HNW hingga Tifatul Sembiring pun bebas menulis dan bahkan pernah share hoax dengan dalih mengkritisi pemerintah. Tetapi mengapa hanya orang yang dianggap kerap memberi dukungan pada pemerintah dan melawan narasi rasis serta intoleransi saja yang disebut sebagai buzzer? Sebuah sebutan buzzer masif disebutkan oleh mereka sudah seperti upaya branding, membranding individu pendukung pemerintah sebagai buzzer RP, pendukung yang bersuara karena dibayar, padahal pada kenyataannya orang-orang yang disebut buzzer tak jarang melakukan kritik pada pemerintah. Ngomong-ngomong soal branding, SBY dan JK tentu tidak asing dengan metode ini, sebab mereka pernah berduet dan menang pada Pilpres 2004 berkat branding yang dibuat oleh seorang praktisi branding yang bernama Subiakto Priyosudarsono. Subiakto berkecimpung dalam dunia branding semenjak tahun 1969. Pengalamannya soal branding sudah tidak diragukan, termasuk tagline McD yang kerap terngiang-ngiang, yaitu mana lagi selain di McD, pun bisa terngiang-ngiang di kepala kita. Fortopolio yang menjelaskan bahwa Subiakto melakukan branding untuk pasangan SBY JK pada Pilpres 2004 pun terpampang jelas di website beliau dengan alamat subiakto.com. Kita tidak tahu branding apa yang dilakukan untuk memberi nilai jual pada pasangan SBY JK ketika itu. Namun kalau kita ingat peristiwa Pilpres pertama kali, saat itu branding SBY sebagai produk pemimpin adalah menonjolkan sisi terzolimi oleh lawan politiknya. Seperti yang kita ketahui bersama ketika menjadi menterinya Megawati, SBY keluar dengan merasa terzalimi. Padahal Megawati mengangkat SBY sebagai menteri sebenarnya bukan karena prestasi, tetapi karena Megawati ingin rekonsiliasi. Meskipun banyak kader PDIP yang menentang pengangkatan SBY menjadi menteri karena dianggap ikut bertanggung jawab terhadap tragedi Kuda Tuli, Megawati saat itu tidak mau ada perpecahan yang menghasilkan sejarah kelam baru. Mungkin Megawati belajar dari peristiwa Kuda Tuli yang menelan korban serta lengsernya Gus Dur yang hampir terjadi pertumpahan darah jika tidak berhasil diredam oleh Gus Dur ketika itu. Megawati dan Gus Dur menjadi saksi kerasnya pergulatan reformasi yang saat itu masih bercokol orang-orang lama yang juga berkuasa di masa Orde Baru. Memang kita tidak perlu anti terhadap masa lalu, dengan catatan orang-orang pada masa lalu itu benar-benar ingin memberikan masa depan yang baik untuk anak cucu kita di masa depan. Kita kembali ke soal branding. Dalam dunia politik, branding bisa dilakukan untuk membuat citra diri menjadi baik. Hal itu bisa dilakukan jika sudah ada prestasi yang dicapai oleh tokoh politik tersebut. Kalau tidak ada, cara satu-satunya adalah membranding lawan politiknya dengan hal buruk. Itu kenapa saat Pilpres Jokowi di-branding begitu buruk oleh lawan politiknya. Dari isu PKI hingga di-branding sebagai orang yang benci Islam, sebab saat itu Prabowo tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Sedangkan yang namanya branding itu tidak perlu penjelasan dan fakta. Itu mengapa ketika ditanya apa buktinya Jokowi benci Islam, tidak ada yang bisa menjelaskan. Sama seperti tagline mana lagi selain di McD, branding buruk tentang Jokowi pun terngiang di kepala banyak orang yang sudah termakan berita-berita bohong tersebut. Bahkan ada kurang lebih 9 juta orang percaya terhadap isu PKI yang dituduhkan kepada Jokowi. Jika kita menengok dari sebuah sejarah yang membantu merobohkan kekuasaan Orde Baru ketika itu adalah situasi krisis ekonomi. Sebab untuk perjuangan sudah gak karu-karuan. Cukup banyak orang yang menjadi korban demi demokrasi yang benar-benar demokrasi. Bukan demokrasi yang dimana pesta demokrasinya belum dilakukan, tetapi pemenangnya sudah ditetapkan. Saat ini seluruh dunia pun mengalami krisis akibat pandemi corona, termasuk Indonesia. Tidak hanya kesehatan, ekonomi hingga kehidupan sosial terdampak.
Momen ini bisa digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Namun, 1 tahun lebih pandemi ini terjadi, Jokowi masih bisa membuat negara kondusif. Meskipun begitu, potensi provokasi tetap akan bisa dipantik dengan mudah melalui berbagai hoax yang dengan mudah disebarkan melalui media sosial. Pada tahun 2010, media sosial seperti Facebook dan Twitter mengerahkan revolusi di Tunisia dan menjatuhkan Presiden Zain El Abidin Ben Ali. Sedangkan pada tahun 2011, gerakan revolusi di Mesir terjadi akibat seruan protes yang disampaikan melalui YouTube dan Twitter. Di Indonesia, potongan pidato Ahok yang diunggah oleh Buniani dengan judul penistaan terhadap agama pun memicu gerakan massa 212. Di tengah pandemi saat ini, kebijakan apapun yang diambil pemerintah tidak akan bisa memuaskan semua pihak meskipun tujuannya baik. Keadaan seperti ini membuat masyarakat akan mudah dipantik emosinya. Media sosial tentu saja lahan yang tepat dan murah untuk melakukannya. Kita bisa bayangkan, jika pendukung Jokowi di media sosial berhasil di-branding sebagai buzzer RP, maka provokasi akan mudah disebar. Padahal hampir sebagian besar orang-orang yang dianggap sebagai buzzer membuat opini atau pendapat secara rasional. Itu mengapa orang-orang yang dianggap buzzer tersebut bisa menang, sedangkan para pembuat hoax tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya hoax 200 juta warga negara asing Cina masuk ke Indonesia. Kalau ada yang tanya mengapa orang-orang yang dianggap buzzer nggak tersentuh dengan hukum, jawabannya tentu sederhana, karena mereka tidak menyebar hoax. Sedangkan orang yang tersandung hukum disebabkan karena menyebarkan hoax atau membuat hoax seperti Ratna Sarumpait dan kawan-kawan. Mestinya pendapat atau opini dibalas dengan pendapat, bukan branding yang menyerang individu dengan melabeli buzzer sebagai biang kerok kekacauan di Indonesia. Menuduh SBY dan JK hendak menggulingkan Presiden Jokowi saya rasa berlebihan, toh gak ada buktinya juga. Kalau HTI mungkin karena pernah sakit hati, tetapi jika kita menganggap upaya mereka membranding buzzer sebagai makhluk yang buruk berhasil, minimal mereka bisa menyiapkan jalan mulus untuk AHY dan Anies. Toh sudah menjadi rahasia umum kalau SBY berambisi memajukan AHY di Pilpres 2024. Sedangkan Anies adalah tangan JK. Sedangkan orang-orang yang dituduh buzzer tersebut sudah pasti akal sehatnya tidak mau menerima jika Indonesia diurus oleh AHY yang terkenal sebagai anak papi dan Anies yang dikenal hanya pintar bermain kata tanpa kerja nyata. Udah itu aja, Cak Anton. Bagaimana menurut Anda?